Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini tadi malam diganti Pak Saku, Pak Tuntun tepat. Qala Allah ta'ala idon wala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan pengajian kita. Pada 2 pekan yang lalu kita sudah menyampaikan berkaitan dengan mengungkap kembali ajaran-ajaran Islam, terutama kaitannya dengan hubungannya dengan kalangan di luar Islam, terutama kaitan dengan perkembangan akhir-akhir ini muncul di kalangan umat, di mana kaitan dengan toleransi ini justru berubah toleransi menjadi berpartisipasi. Ini yang barangkali yang perlu kita tegaskan kembali, kaitannya kita berada di akhir tahun 2021 akan memasuki tahun 2022. Banyak hal yang perlu kita evaluasi kembali persoalan-persoalan akidah umat ini, terutama kaitan dengan banyaknya tradisi dan budaya-budaya yang bukan dari Islam tetapi diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, yang mungkin istilah yang sering saya pakai adalah berkaitan dengan persoalan akidah umat ini. Nah, tadi dibacakan surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Pahami Islam ini secara keseluruhan. Tidak boleh kita memahami Islam ini secara parsial, sebagian-sebagian, karena nanti kita akan sesat. Banyak orang yang tersesat itu karena memahami agama Islam ini sepenggal-sepenggal. Maka yang diseru secara khusus orang yang beriman agar memahami Islam ini secara keseluruhan. Dan di ayat ini ujungnya Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan ikuti langkah-langkah setan.
karena setan itu musuh kamu yang nyata dan jelas. Jadi Bapak Ibu, setan itu kata Allah musuh kamu yang nyata dan jelas. Nah, Quran membagi dua setan itu yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 112, di mana setiap Allah mengutus nabi, Allah jadikan musuh para nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Makanya setiap ada nabi yang diutus oleh Allah pasti ada musuhnya. Yang jadi musuhnya ada bapaknya sendiri, ada istrinya sendiri yang jadi musuh, ada anaknya, ada pamannya. Termasuk juga yang jadi musuh adalah pemimpinnya sendiri. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mendudukkan soal makna toleransi. Jadi toleransi itu bukan penggabungan agama atau menggabung-gabungkan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan dari Islam, tetapi menghargai keyakinan orang di luar Islam dan tetap kita yakin terhadap satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Nah, ini yang pertama, karena ini harus saya tegaskan kembali sebelum kita membahas lanjutan pembahasan pada hari ini. Nah, yang kedua, kaitan toleransi itu adalah meyakini kebenaran agama Islam yang satu-satunya yang benar. Yang kedua, tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, tidak mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Jadi yang pertama, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda agama dengan kita dan tetap meyakini satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Yang kedua, yaitu tidak mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, tidak mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan dari Islam. Yang ketiga, kita diajarkan kaitan dengan toleransi itu tidak menyinggung, tidak menghina Tuhan-Tuhan orang-orang kafir, tidak menghina Tuhan-Tuhan selain Allah, karena Allah menegaskan di surat Al-An'am ayat 108, nanti mereka akan mencaci maki Allah karena tidak mengertinya. Nah, ini penegasan kembali kaitan dengan toleransi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin sudah kita singgung juga berkaitan dengan tidak samanya antara Maulid Nabi dengan Natal itu. Karena ada sebagian umat Islam yang menganggap Maulid Nabi itu sama dengan Natal dalam agama Kristen. Sehingga Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang haramnya Natalan bersama pada tahun 81 itu karena ada anggapan sebagian umat Islam menganggap Natalan itu sama dengan Maulidan. Ini yang lalu sudah kita jelaskan ya, karena Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi, sedangkan Natal hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan disama-samakan, yang beda itu juga jangan kita menganggap persoalan ini persoalan hal biasa, karena itu sudah menyangkut masalah akidah. Nah, saya ingin membacakan terlebih dahulu dua hadis Nabi yang kaitannya supaya kita lebih mengantisipasi terhadap tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang bukan dari Islam, yang nampaknya sebagian umat Islam sudah mempraktekkan. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini berkaitan dengan tidak mungkin terjadi hari kiamat
sebelum umat Islam itu, kata Nabi, mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, ini diterangkan dalam hadis Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, qala la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Faqila ya Rasulullah kaparisa warum. Lalu Nabi menjawab, qala wa maninas illa ulaik. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Jadi di sini yang diingatkan oleh Nabi, tidak mungkin datang kiamat sebelum umat Islam itu meniru-niru, mengikuti, melakukan asimilasi tradisi-tradisi Romawi dan Persia. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, kalau hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari. Jadi dari dua hadis ini kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, umat Islam ini jangan sampai mengikuti tradisi-tradisi Romawi dan Persia. Nah, kita akan melihat bahwa beberapa tradisi-tradisi dari Romawi, Persia dan juga Yahudi yang diadopsi oleh sebagian umat Islam. Nah, di antaranya dijelaskan bahwa yang diadopsi itu antara lain tradisinya, budayanya. Apa saja budaya-budaya yang diadopsi? Nah, kalau yang lalu kita sudah menyinggung kaitan dengan teman-teman kita Kristiani merayakan Natal itu sendiri, Natal itu pengadopsian dari tradisi orang-orang Romawi yang dimana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, dia percaya kepada dewa matahari. Nah, dewa matahari ini sebagai Tuhannya yang lahir tanggal 25 Desember pada hari Minggu. Nah, itu bukan pendapat saya, tetapi itu muncul penjelasannya yang kemarin sudah kita singgung, karena ada hubungannya juga dengan datangnya tahun baru, ya. Nah, tahun baru ini seringkali umat Islam, mungkin bukan hanya di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia, bahkan di negara-negara Timur Tengah pun ikut-ikutan tradisi-tradisi ini. Nah, dalam buku Sekitar Natal yang ditulis oleh J. Karunyadi menjelaskan bahwa Kaisar Konstantin dulunya masih beragama kafir, mempercayai Tuhannya dewa matahari itu. Nah, setelah masuk agama Kristen lalu diadopsikanlah menjadi hari kelahiran Yesus itu. Nah, ini dijelaskan dalam buku yang judulnya Sekitar Natal ini. Kemudian
Ada yang perlu saya luruskan karena belakangan ini, dan saya merasa heran juga kenapa setiap akhir tahun ini kita ini dibikin sibuk soal umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal atau boleh Natalan atau tidak. Sementara kita setiap Idul Fitri, Idul Adha, kita tidak pernah nyebukin orang lain. Kita tidak pernah orang-orang di luar Islam itu supaya mengucapkan hari raya kita biasa-biasa saja. Tapi anehnya ini kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, dianggap kita ini tidak toleran gitu. Padahal toleransi itu tadi menghargai terhadap perbedaan itu sendiri, bukan harus terlibat dalam kegiatan itu. Jadi Majelis Ulama dalam fatwanya itu mengharamkan mengikuti kegiatan Natal karena dianggap Natal sudah menyangkut ibadah dalam agama Kristen. Walaupun awalnya merupakan tradisi dari kepercayaan Dewa Matahari yang diyakini oleh Kaisar Konstantin itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada sebagian kalangan umat Islam yang memaksakan bahwa umat Islam ini dibolehkan bahkan mengikuti mengucapkan selamat Natal itu mengutip Quran, yaitu surat Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat 33 ini bukan dalil tentang Natal atau tentang umat Islam supaya mengucapkan selamat Natal. Ini tidak benar, karena itu harus kita luruskan, karena surat Maryam ayat 33 ini berkaitan dengan permohonan doa dari Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ayat ini ada 3 poin. Yang pertama dijelaskan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, dan juga pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk umat Islam mengucapkan selamat Natal. Gara-gara ini yang dipakai dalil, nah kemarin saya sudah tunjukkan ini buku yang ditulis oleh Pendeta Rudi Muhammad Nurdin, Selamat Natal menurut Al-Quran, karena mengutip pandangannya Pak Quraish Shihab. Nah, jadi kita sudah lihat ayatnya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Jadi ini ayat bukan untuk mengucapkan Natal. Yang kedua, semoga dilimpahkan kepadaku keselamatan, kesejahteraan pada saat aku diwafatkan, dan juga pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Justru ayat ini menjelaskan keberadaan Isa ini sebagai hamba Allah, di mana dia memohon kepada Allah keselamatan, kesejahteraan pada saat dilahirkannya. Karena memang Nabi Isa pada saat dilahirkan oleh Siti Maryam, ketika Siti Maryam mengandung saja sudah banyak fitnahan, hujatan, pelecehan kepada Maryam, dituduh sebagai wanita pezina. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayatnya dari mulai ayat ke-30, bahkan sebelum ayat 30 pun sudah dijelaskan bagaimana Maryam dituduh sebagai wanita pezina karena dia mengandung
tanpa seorang suami sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan, kemudian Maryam menggendong anak kecil itu yang namanya Isa Al-Masih. Lalu makin keras tuduhan, fitnahan kepada Siti Maryam sebagai wanita pezina. Sementara Maryam diperintahkan supaya dia tidak berkata-kata. Maka ketika ada tuduhan Maryam sebagai wanita pezina, tuduhan dari orang-orang Yahudi, Maryam hanya menunjuk, suruh kepada anak yang dia gendong itulah, suruh tanya. Nah, ternyata Isa Al-Masih itu yang masih dalam gendongan, dia bicara, inni Abdullah. Qala inni Abdullah. Isa berkata, saya ini Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab, yang diberikan kepadaku Alkitab, maksudnya kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku ini dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Nah, ayat ini justru sekaligus membantah tuduhan kepada Maryam sebagai wanita pezina, dan membantah anggapan orang-orang Yahudi atau anggapan kaum Nasara bahwa Isa ini sebagai putra Allah, ya, tapi dia sebagai hamba Allah, karena dia menjelaskan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah yang diberikan kepadaku Alkitab Injil, dan saya ini dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Nah, sehingga bagi umat Islam clear, wajib meyakini Isa sebagai nabi dan juga rasul kepada Bani Israel. Kalau itu wajib keyakinan kita. Nah, kemudian ayat selanjutnya bahwa Nabi Isa itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, membayarkan zakat, dan suruh berbakti kepada ibunya. Nah, menunjukkan bahwa para nabi itu semuanya juga diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sholat, termasuk Nabi Isa diperintahkan oleh Allah menjalankan sholat, ya, membayar zakat, termasuk suruh berbuat baik kepada ibunya, ya. Kenapa hanya ke ibunya? Karena tidak punya bapak dia. Jadi ayat ini sekali lagi membantah sekaligus tentang keyakinan atau akidahnya dan tuduhannya dari kaum Yahudi. Nah, itu Bapak Ibu sekedar untuk mengingatkan penjelasan yang lalu. Jadi surat Maryam ayat 33 ini bukan menjadi dalil tentang umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal itu. Karena sekarang ini bermunculan terus, ya, selalu muncul upaya-upaya pembenaran dengan dalih toleransi itu. Sebagian umat Islam justru menggunakan surat Maryam ayat 33. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kaitan dengan hadis tadi, ini kaitannya dengan tradisi-tradisi Romawi, tradisi-tradisi Persia. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca dalam buku Parasit Akidah ini diungkapkan berbagai macam tradisi dan budaya-budaya agama-agama yang ada di berbagai negara, termasuk bagaimana di Mesir kuno, bagaimana di India kuno, bagaimana di Romawi kuno dan sebagainya. Diungkaplah tradisi-tradisi itu. Ternyata apa yang disabdakan Nabi ini diungkaplah dalam buku ini, tradisi-tradisi tersebut, sehingga umat Islam akan paham apa saja tradisi-tradisi yang Nabi larang itu. Pertama, karena yang dekat kita ini adalah akan adanya pergantian tahun 2021
memasuki ke 2022, saya hanya menjelaskan pertama dasarnya dari buku yang berjudul Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan. Jadi buku ini bukan yang ngarang orang Islam, tapi dari kalangan Kristen sendiri. Nah, kaitannya dengan tradisi yang tahun baru, karena tentu Bapak Ibu yang namanya peringatan tahun baru itu macam-macam agama punya tahun barunya. Ya. Nah, yang tahun baru tanggal 1 Januari dimulai ini, kalau membaca dalam buku yang berjudul Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan, justru salah satu sekte Kristen ini dia menolak keras, selain menolak tentang perayaan Natalnya sendiri, karena dianggap Natal ini tradisi agama-agama purba, tradisi orang-orang kafir menurut buku Saksi Yehova ini. Nah, di sini dijelaskan Bapak dan Ibu supaya kita memahami, jangan sampai sebagian umat Islam ini justru ikut merayakan hari pergantian tahun. Karena bagi kita umat Islam, pergantian tahun itu tidak ada bedanya dengan pergantian bulan, pergantian hari. Kan tidak pernah kita selalu merayakan itu. Tapi kenapa pergantian tahun kok dirayakan besar-besaran, bahkan sampai ke seluruh dunia sekarang ini? Nah, kita akan bacakan dari mana sumbernya, asal usulnya. Nah, dalam buku ini dijelaskan perayaan tahun baru, tanggal dan kebiasaan yang berkaitan dengan perayaan tahun baru tidak sama di setiap negara. Mengenai asal-usul perayaan ini, The Word Book Encyclopedia menyatakan penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari tahun baru. Pada tahun 46 sebelum Masehi, tanggal 1 Januari sebagai hari tahun baru pada tahun 46 sebelum Masehi, orang-orang Romawi membaktikan beribadah pada hari ini, maksudnya hari tanggal 1 Januari, kepada dewa Janus, di mana dewa ini dikenal dewa yang mempunyai dua muka, ke depan dan ke belakang. Jadi perayaan tahun baru didasarkan atas tradisi kafir. Jadi Bapak Ibu, malam tahun baru tanggal 1 Januari itu merupakan tradisi Romawi. Nah, Nabi tadi mengingatkan yang tidak boleh diikuti itu diantaranya tradisi-tradisi Romawi. Nah, ini tradisi Romawi itu antara lain memperingati malam tanggal 1 Januari, di mana orang-orang Romawi, yaitu Kaisar Julius yang mulai menetapkannya, bahwa mereka beribadah, berbaktinya kepada Tuhannya, yaitu Dewa Janus. Nah, Dewa Janus inilah yang diabadikan menjadi nama bulan Januari. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, nama-nama bulan di tahun Masehi itu banyak diambil dari nama-nama dewa. Ada yang nama kaisar sendiri, seperti bulan Juli diambil dari nama Kaisar Julius. Begitu pergantian kaisar diganti oleh Kaisar Agustus itu, maka dijadikanlah menjadi bulan Agustus. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa itu bagian daripada tradisi Romawi. Nah, apa saja yang kita sering saksikan pada malam tahun baru itu? Saya merasa senang pada tahun-tahun yang lalu ada spanduk di Banda Aceh bahwa bagi umat Islam tidak perlu merayakan malam tahun baru tanggal 1 Januari itu, apapun bentuknya.
Jadi bentuk apapun tidak dirayakan. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena banyak di samping memang Nabi melarangnya, kata Nabi, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan satu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Nah, ini pertama, dengan tidak melaksanakan itu berarti kita mengikuti apa yang dilarang oleh Nabi. Yang kedua, ternyata peringatan malam tahun baru itu selain banyak madorotnya bagi umat dan bangsa ini, selain merusak akidah bagi umat Islam, juga masalah pemborosan. Mana buktinya pemborosan itu? Ada kaitannya juga dengan tradisi-tradisi agama yang lain. Misalnya setiap malam tahun baru itu hampir dapat dipastikan itu pesta bakar petasan, pesta kembang api. Nah, ternyata bakar petasan sendiri merupakan tradisi dari agama lain. Nah, kalau Bapak Ibu baca di buku Parasit Akidah ini, bakar petasan itu bagian daripada tradisi yang di Cina. Jadi agama yang di Cina itu dia percaya kepada dewa raksasa namanya Koni atau Sansu. Ini dalam buku ini dijelaskan bahwa Koni ini takut oleh 3 macam. Pertama, takut oleh petasan, yang kedua takut oleh api, yang ketiga takut oleh barongsai. Makanya mereka setiap melakukan sembahyang, misalnya mau mengadakan acara-acara pesta perkawinan, supaya tidak diganggu oleh roh-roh jahat, tidak diganggu setan, harus bakar petasan. Jadi petasan itu ada hubungannya dengan masalah akidah, karena dalam keyakinan mereka untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Padahal kita tahu petasan itu di samping kita melakukan pemborosan, sedangkan Allah menegaskan orang yang memboros-boroskan harta itu termasuk ihwanas sayatin, termasuk temannya setan, kata Nabi, bagi para pemboros itu. Nah, kemudian selain itu pemborosan, petasan ini juga mengganggu orang dan juga membahayakan. Tidak kurang kasus-kasus yang terjadi, ada pabriknya yang kebakaran. Gara-gara petasan dengan pesta kembang api itu akhirnya juga ada yang kebakaran. Jadi itu betul-betul membahayakan dan mengganggu. Nah, kita sering menyaksikan, Bapak dan Ibu, pergantian tahun itu mulai pukul 00 itu mulai tuh petasan tuh di mana-mana itu dibunyikan. Padahal pergantian tahun jamnya 00 itu tidak sesuai dengan pergantian hari di dalam Islam. Kalau dalam Islam itu pergantian hari itu pukul berapa? Pas maghrib. Nah, kayak sekarang ini bukan lagi hari Ahad, tapi sudah masuk hari Senin, ya, karena sudah ganti. Nah, sementara dalam tradisi Romawi itu hitungan hari itu dihitungnya dari Senin, pada yang benar itu hari Ahad. Karena Senin itu masuk hari kedua, ya. Jadi Ahad itu hari pertama. Hanya satu sekte Kristen yang mungkin sama dengan kita, mulai harinya itu dihitung dari hari Ahad, yaitu Kristen Advent. Jadi kalau Advent dihitungnya hari pertama itu hari Ahad. Makanya gerejanya Advent hari ke-7. Jadi ibadahnya dia bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu, hari Sabat. Karena hari Minggu itu menurut mereka, menurut orang Advent sendiri, makanya dia kenapa tidak mau merayakan ibadahnya pada hari Minggu? Karena itu kaitannya dengan dewa matahari yang lainnya pada hari Minggu. Minggu itu artinya Sunday, hari matahari, hari Tuhan kita. Makanya dia tidak mau, ya. Sehingga umat Islam pun harus mengubah, jangan menggunakan kata Minggu tapi hari Ahad, ya.
Karena minggu itu punya makna tersendiri ya, hari Tuhan kita menurut keyakinan orang lain gitu. Nah dari sini Bapak Ibu ya, jadi tadi petasan, kemudian tiup trompetnya. Itu kan selalu kalau tahun baru itu trompet itu rame dijual. Padahal trompet bagian daripada tradisi Yahudi. Nah Nabi juga melarang kepada kita untuk mengikuti tradisi Yahudi ini. Nah antara lain tiup trompet tradisi Yahudi itu ya. Tiup trompet itu bagian daripada tradisi Yahudi. Saya pernah pas di tanggal 26 lagi di Bukit Tinggi beberapa tahun lalu, itu sudah rame dijual yang namanya trompet itu untuk menyambut kedatangan tahun baru itu. Nah ini merupakan tradisi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu Bapak Ibu kalau mau mulai ibadah itu dengan meniup trompet itu. Nah ini banyak diadopsi. Nah kita juga sering menyaksikan, baik itu mungkin sebagian ada pengurus masjid yang ikut-ikutan kalau malam tahun baru itu yang nggak bakar petasan tapi bakar jagung. Ada yang bakar ikan ya, biasanya di komplek-komplek. Ikut melek bakar ikan, bakar jagung, cuman nggak bakar rumah saja. Nah ini termasuk waktu yang sia-sia ya. Jadi lebih baik kita gunakan waktu ini untuk silaturahim dengan anak cucu kita di rumah. Lalu ada pertanyaan Bapak dan Ibu, bagaimana daripada anak-anak kita keluyuran, kita adakan aja tabligh akbar dalam rangka malam tahun baru. Tujuannya bagus, dalam rangka untuk menyelamatkan anak-anak muda supaya tidak keluyuran kemana-mana begitu. Tetapi ada bahayanya. Misalnya gini bahayanya tuh. Cucu kita ajak, katakanlah di masjid kita ini malam tahun baru kita ganti, yaitu tabligh akbar atau mungkin apalah pokoknya ya, atau zikir. Itu setiap malam tahun baru kita adakan seperti itu. Ajak cucu kita. Nanti cucu kita setelah besar dia akan lakukan yang sama. Lalu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dulu engkong saya kalau malam tahun baru itu kegiatannya itu adalah misalnya zikir atau tabligh akbar, sehingga ini jadi syariat. Nah makanya saya ketika membaca spanduk di Aceh itu, di Banda Aceh, termasuk untuk tidak melakukan kegiatan acara zikir segala macam di masjid itu pada malam itu, karena itu menjadi kekhawatiran. Itu mungkin dari satu sisi bisa berdampak seperti itu. Nah, karena apa? Karena mungkin cucu kita yang sekarang masih kecil ikut dengan kita sebagai kakeknya, misalnya ngadakan acara itu. Nah, sehingga dianggap ini jadi tradisi yang harus dilaksanakan. Nah, itu mungkin dampaknya. Jadi yang terbaik mungkin bagaimana ya, kita lihat situasinya ya. Kalau mungkin di sini anak-anak banyak yang ingin kita selamatkan, ya kita arahkan. Tapi berikan penjelasan bahwa ini kita kumpulkan kalian ini bukan kerangka untuk memperingati malam tahun baru, tapi ini dalam rangka pembinaan terhadap agama kalian. Nah, jadi harus diarahkan karena memang malam tahun baru itu jelas itu merupakan dari hari kepercayaan Romawi itu. Nah, apalagi tradisi Romawi, dan saya sering juga pernah saya sampaikan di masjid kita ya. Di antaranya tradisi Romawi itu termasuk ada angka sial, Pak. Angka sial itu dalam pengaruh tradisi dari Romawi itu adalah angka 13. Makanya
hotel-hotel berbintang itu hampir tidak ada nomor kamar yang 13. Termasuk perumahan-perumahan real estate itu nggak ada rumah yang nomor 13. Nggak tahu di Harapan Baru ada nggak nomor 13? Nggak ada. Paling dibuat 13A, 13B. Atau 12A, 12B ya itu ya. Jadi nggak ada 13-nya, langsung 14. Nah karena apa? Karena masih meyakini angka 13 itu angka sial. Nah kalau kita punya keyakinan demikian, rusak akidah kita ini. Apakah dalam Islam ada angka sial? Nggak ada. Kemudian contoh apalagi pengaruh-pengaruh itu, termasuk dalam tradisi itu membangun kuburan, yang dibangun kuburan itu layaknya apa? Itu tradisi Yahudi. Nah ketika ada yang meninggal dunia, bagaimana orang-orang Yahudi? Orang Yahudi itu kalau meninggal dunia itu, Pak, di mana diadakan dan wajib mereka itu menggunakan pakaian yang serba hitam itu. Itu tradisi Yahudi. Apakah dalam Islam tidak boleh kita berpakaian hitam-hitam? Boleh, tapi bukan kerangka ketika ada yang meninggal. Nah, yang sekarang ini masih banyak umat Islam mengadopsi tentang tradisi Yahudi ketika ada yang meninggal dunia itu. Terutama kalangan ibu-ibu. Ini waktu ada artis yang meninggal dimakamkan di Pondok Kelapa, saya lihat di pemakaman itu gelap, Pak, itu. Tapi bukan mau hujan, gelap. Kenapa gelap? Karena hampir sebagian besar orang pakaiannya hitam-hitam. Jadi dari mulai pecinya hitam, baju hitam, celana hitam, bahkan ada lagi teman-teman artisnya juga pada pakai kacamatanya hitam. Apa karena silau? Ya, saya kira bukan karena silau, karena dianggap itu seolah-olah kalau ada yang meninggal itu harus hitam-hitam dalam rangka perkabungan. Nah ini Yahudi. Nah Nabi melarang, kata Nabi, man tasabaha biqaumin bahwa minhu. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Nah itu kaitan dengan kematian. Kemudian bagaimana dalam tradisi Romawi? Nah, tradisi Romawi itu kalau ada kematian itu tradisinya menabur bunga dan memberikan karangan bunga. Nah, ini saya pernah ada acara di daerah Kuningan. Di situ ada komplek menteri. Rupanya ada menteri yang meninggal. Itu yang namanya karangan bunga, itu berapa ratus meter itu penuh kiri kanan itu dengan karangan bunga. Tapi ini kalau dihitung berapa banyak ini uang yang dibelikan untuk karangan bunga. Tapi tidak ada karangan bunga yang ditaruh di kamarnya almarhum itu. Semua itu karangan bunga itu ditaruh di jalan, dan nanti kemana itu? Dibuang, Pak. Paling murah karangan bunga itu bisa 1,5 juta mungkin. Saya teringat dulu Pak Habibie ketika istrinya meninggal, dia berpesan yang saya lihat di TV ya. Kata beliau, karena tahu istrinya ini adalah punya lembaga sosial, jadi supaya tidak membawa karangan bunga pesannya itu ya. Karena lebih baik mungkin kalau mau nyumbang ya sumbangkan saja kepada yayasan yang bidang sosial itu, karena memang pemborosan, di samping Nabi melarangnya. Nah itu yang dinyatakan pengaruh daripada tradisi-tradisi Romawi. Saya berikan gambaran, kalau di buku ini tidak ada fotonya ya. Ini saya ambil, Pak, dalam tradisi Yahudi. Di sini mayatnya itu pakai kain kafan putih. Jadi yang putih itu hanya mayatnya saja pakai kain kafan. Tapi kalau para pelayat itu semuanya hitam-hitam. Nah itu. Rupanya ini banyak di kalangan masyarakat kita, terutama ibu-ibu, karena sering lihat sinetron, Pak. Kalau di sinetron itu kan kalau ada yang meninggal itu selalu hitam-hitam. Tapi belakangan sekarang ada yang putih-putih. Mungkin banyak dikritik ini ya. Putih-putih sekarang ada, Pak. Kalau di sinetron yang sekarang itu pakai putih-putih. Dulu enggak pernah ada itu, semuanya harus hitam-hitam. Mungkin sebagian mereka ada juga yang menyadari.
Nah, saya pernah ketika teman saya, sahabat saya, Ustadz Tarmizi Firdaus meninggal, tinggalnya di komplek Kampung 2 sana. Saya sedang di jalan. Nah, sempat ke rumah, saya lagi pakai baju yang hitam, ya. Kebetulan juga celana panjang saya hitam. Nah, kalau saya pulang lagi ke rumah, nggak sempat lagi saya untuk mengantarkan jenazah sahabat saya ini. Nah, alhamdulillah sampai ke pemakaman di Pondok Kelapa, saya sampaikan kepada para pelayat juga yang mengantarkan jenazah, saya pakai baju hitam ini bukan kerangka ini meninggal sahabat saya, tapi kebetulan saya sedang di luar, dapat kabar sahabat saya meninggal, ya saya terpaksa baju ini nggak saya ganti jadi putih, tetap hitam. Cuman takut dijadikan contoh. Katanya ceramah nggak boleh pakai hitam-hitam, tapi dia sendiri pakai hitam-hitam. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya pakai hitam ini bukan kerangka wafatnya sahabat saya ini, tapi saya sedang di jalan dapat kabar sahabat saya meninggal, ya saya tidak ganti. Nah, supaya tidak menjadi salah penilaian. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak tradisi-tradisi itu. Nah, yang terakhir karena waktu kita sudah masuk Isya, apa yang diantaranya dalam hal perkawinan. Nah, dalam hal perkawinan itu tradisi-tradisi mereka itu begini. Ini calon pengantin pria, ini wanita disandingkan. Lalu di atasnya pakai kerudungan. Ini tradisi mereka. Kalau dalam Islam itu calon pengantin pria dan wanita itu pisah, Pak. Karena yang akad nikah itu siapa yang menikahkan? Walinya. Dengan siapa? Dengan calon mempelai prianya. Jadi wanitanya di kamar saja. Ini sebelum kadang-kadang penghulunya yang suka ini atau tukang bagian rias itu. Kalau saya menyaksikan itu saya tarik, saya bilang teman jangan dulu. Ini belum sah ini, apalagi tempel-tempel sudah nempel. Habis bagaimana sudah terbiasa tiap hari katanya jalan bersama. Nah, ini pengaruh-pengaruh budaya mereka. Jadi harus saya pisahkan. Kalau ini dikasih kerudungan, ditempelkan kasih kerudungan. Nah, kalau sudah akad nikah mau nempel kayak perangko silakan, sudah sah ya. Ini mau belum aja akad nikah karena merasa sudah sebelum akad nikah itu sudah dilamar di Minang, merasa kalau sudah dilamar itu seolah-olah sudah sudah sah. Itu tradisi-tradisi orang-orang di barat begitu, karena dari tradisi-tradisi mereka. Jadi masih banyak ya tradisi-tradisi, tapi intinya saya menyampaikan bahwa untuk tahun baru itu, tahun baru tanggal 1 Januari itu adalah memperingati hari kelahiran dewa Romawi, namanya Dewa Janus. Itulah mulai ditetapkan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru oleh Kaisar Julius Kaisar itu, di mana Dewa Janus adalah dewa Romawi yang punya dua muka, ke depan dan ke belakang. Nah, itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita tidak meniru-niru kebiasaan-kebiasaan mereka. Jangan sampai kita merasa sudah Islami, ternyata setelah digali itu bukan dari Islam. Nanti kalau Bapak ingin melengkapi, ingin mengetahui lebih dalam tentang macam-macam tradisi dari berbagai budaya dan agama di luar Islam, ini bisa dibaca bukunya, judulnya Parasit Akidah ini, ya. Nah, di sini ditulis perkembangan agama-agama kultur dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia ini. Jadi menurut saya buku ini yang cukup lengkap referensinya, karena menyangkut dari berbagai negara-negara yang ada di dunia ini. Ada contoh-contohnya, ininya sejarahnya diungkapkan ya, termasuk tanggal lahir bulan Juni apa, ini dari pengaruh apa, ini dijelaskan semua. Saya kemarin ketemu dengan salah satu kawan lama, suaminya udah meninggal. Karena lahir saya bulan Juni, Ustadz ini ya kanker. Saya mau kanker nggak apa. Karena bayangan ya, Ibu Majelis Salim, Ketua Majelis Salim pakai canceran segala macam kan. Saya bilang saya nggak ngerti, saya nggak pakai canceran begitu. Nah, itu karena memang sudah
merasa sudah biasa hal demikian. Oleh itu mari kita tutup taklim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar datang dari Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Nah, ya Pak Ustaz. Ya. Ya, kalau Bapak nanya sama saya, pertama kaitan soal Natal dulu ya. Kalau Natal yang dimaksud dalam kekristenan adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengacu kepada dalilnya Injil Lukas pasal 2 ayat ke-11, hari ini telah lahir Juru Selamat Tuhan Yesus di kota Daud. Itu yang diperingati, itu yang diyakini. Tentu saya tidak mungkin saya untuk mengucapkan selamat itu. Oh, kalau anggap memperingati Maulid Nabi Isa, apakah dia memperingati Maulid Nabi Isa? Pertanyaannya. Nah, karena dia bukan memperingati kelahiran Nabi Isa. Sehingga kalau saya tidak mengucapkan yang kaitan menyangkut masalah prinsip akidah ini. Nah, bagaimana kaitan dengan tahun baru? Apakah tahun baru ini kan dianggapnya ini tahun baru nasional, bahkan mungkin internasional. Tapi kita lihat sejarahnya. Sejarahnya karena ini sudah bukan dinasionalkan lagi, sudah dibuat seolah-olah ini menjadi tradisi dunia. Walaupun itu tradisi dunia, awalnya itu dari penyembahan dewa Romawi, dewa Janus, yaitu mereka menyembah kepada Tuhannya adalah dewa Janus yang lahirnya tanggal 1 Januari. Karena itu sudah menyangkut masalah ini, kalau saya yang ditanya, saya tidak mengucapkan itu. Karena saya menilai itu masih bagian daripada keyakinan akidah orang lain di luar Islam yang Nabi melarangnya. Nah, bagaimana dalam konteks keberagaman ini ya silahkan bagi yang lain yang ini, tapi bagi saya tidak. Itu kalau ditanya kepada saya. Itu kan. Nah, jadi kalau mau nganggap itu Maulid Nabi Isa, karena nggak pernah lihat tuh di tempat mereka aja. Kalau 25 Desember tuh menyambut hari Natal Yesus Kristus diganti jadi Maulid Nabi Isa, nggak ada Pak. Yang ada itu Selamat Natal, ya kan? Kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kan gitu. Tidak ada Maulid Nabi, karena bukan Maulid Nabi Isa. Orang Nabi Isa jelas bukan lahir tanggal itu. Di sini aja dijelaskan sejarahnya. Ini aja menyebutkan di buku ini bahwa ini tradisi kafir Romawi. Karena memang sejarahnya demikian. Nah, bagaimana kita menganggap itu kelahiran Nabi Isa? Padahal itu adalah kelahiran Dewa Matahari yang diadopsikan. Nah, sama dengan orang Islam mengadopsi. Nah, ini juga mengadopsi dari tradisi Romawi menjadi tradisi kaum Nasoro gitu Pak ya. Jadi awalnya tuh kan, makanya hadis itu yang disebutnya Romawi dan Persia ya. Nah, termasuk kebiasaan Persia itu hari raya Nauruz itu Persia itu ya. Yang sekarang dilakukan oleh kaum Bahai gitu. Mungkin tuh Pak Haji ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masjid kita sudah punya ini belum?